Selamat malam permisa. Kali ini kita akan menceritakan tentang nginep di rumah hantu. Kejadian ini sekitar tahun 2000-an. Di saat itu saya masih duduk di bangku sekolah SMA. Waktu itu saya tinggal bersama dengan tante saya di Riau, Bengkalis. Karena rumah tante mau dibangun ulang. Dan demi menyambung kenyamanan hidup, kami menyewa sebuah rumah yang layaknya berlindung dari teriknya mentari dan dinginnya embun malam. Awalnya kami pindah ke rumah yang kami sewa itu tidak ada kejanggalan apa-apa. Tapi kalau melihat kondisi rumah, memang ada sedikit angker. Itu pun hanya menurut saya. Setelah memasuki 3 bulan lamanya, kejadian aneh mulai mengusik kehidupan kami. Kejadiannya adalah bau busuk yang begitu menusuk hidung. Tapi dicari-cari tidak menemukan bau tersebut. Mungkin karena rumah lama, apalagi bentuk banyak sela-sela yang sungkar ditelusuri. Dan yang dapat kami pastikan adalah bau busuk itu datangnya dari luar rumah. Lantaran bau itu juga bersifat sementara. Setelah beberapa hari, bau itu pun hilang dari indera ciuman kami. Setelah seminggu kemudian, kejadian aneh datang lagi. Kali ini adalah di tengah malam. Kala itu tante saya lagi sakit panas tinggi. Melihat kondisi tante saya dan apalagi anaknya besok pagi harus bekerja, maka itu saya pun menukar peran buat anak tante saya, menggantikan menjaga ibunya. Sedetik demi sedikit waktu berjalan. Tidak terasa jam dinding telah menunjukkan pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Mungkin karena cuaca yang panas, serasa mata pun tidak bersahabat untuk diajak tidur. Karena itulah yang dapat saya lakukan hanyalah menonton TV. Setelah waktu berjalan kira-kira pukul 12.35 waktu Indonesia Barat, saya mendengar ada suara di rumah belakang kami. Seperti ada seseorang yang melakukan pembersihan alat makan. Merasa sangat aneh dengan suara tersebut, sejenak pemikiran saya terlintas. Jangan-jangan ada maling yang masuk. Untuk memastikan pemikiran saya itu benar atau salah, setidaknya harus membuktikan asal suara itu. Dengan langkah kaki pelan-pelan, saya mendekati pintu belakang. Setelah saya membuka pintu, ternyata di belakang tidak ada siapa-siapa. Mungkin saya salah dengar, atau saja ada tikus yang lagi cari makanan. Desis saya, dan saya pun kembali ke kamar. Setelah matahari mulai terlihat dari ufuk timur, menandakan malam telah berganti dengan pagi. Dengan suasana begitu cerah di pagi itu, lagi-lagi saya dibuat kaget oleh sebuah pemandangan. Ya, saya melihat alat-alat makanan itu pecah semua. Loh, kok pecah semua? Apakah tikus yang melakukannya? Pikir saya. Yang membuat saya heran adalah mengapa saya tidak mendengarkannya. Kalau saja alat-alat makanan itu pecah, tentu saja ada suara. Lagi pula seisi rumah keluarga kami juga tidak mendengarkannya. Karena saat itu penyakit tante semakin parah, maka soal alat-alat makanan itu dalam sekejap sudah terlupakan.
Untuk mendapatkan fasilitas pengobatan yang lebih baik, kami sekeluarga memutuskan tante saya diberangkatkan ke Malaysia untuk mendapatkan perawatan. Karena saat itu pengobatan di daerah kami sangatlah minim dengan adanya beberapa dokter lokal saja. Siang itu tante saya berangkat dengan ditemani kedua anaknya ke daerah Dumai. Dan dari Dumai pula baru ada kapal menuju Malaysia. Memang pada saat itu daerah yang kami tinggal tidak ada kapal yang berangkat ke Malaysia. Sekarang sudah ada. Karena itulah yang tinggal di rumah saya dan anak tante saya yang paling bungsu. Kita panggil saja Leni sebagai nama samarannya. Leni tergolong anak yang cukup mandiri dari penilaian saya. Pada saat itu, memang tidak ada kejadian aneh yang mendatangi kami berdua. Setelah hari pertama kepulangan tante saya dari Malaysia, kejadian mistis itu datang lagi. Malam itu kira-kira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mungkin karena musim kemarau yang berkepanjangan, cuaca di sekitar begitu panas, sampai tenggorokan juga terasa kering. Karena itu saya pergi ke belakang untuk mencari minum. Sesampainya di belakang, yang membuat saya kaget adalah saya melihat tante duduk di belakang sendirian. Loh, kok bisa tante duduk sendirian di sini? Padahal badannya kan baru sembuh, pikir saya waktu itu dengan nada yang cukup santun. Saya menyuruh tante agar cepat istirahat. Tapi tante saya hanya diam saja. Karena tidak mau dianggap kurang sopan, apalagi saya hanya status menumpang, maka saya langsung menuju ke kamar tante untuk memanggil Leni. Memang Leni tidur berbarengan dengan tante. Setelah saya membuka pintu, alangkah terkejutnya diriku melihat Leni serta tante lagi tertidur. Ketakutan pun tidak dapat disimpan lagi, bagaikan darah sudah terhenti mengalir. Dengan sisa tenaga yang ada, saya teriak sekuat-kuatnya memecahkan keheningan malam. Ya, teriakan saya bukan saja membangunkan seisi rumah, bahkan para tetangga pun ikut terbangun. Dengan spontan, para tetangga pun berhamburan datang ke rumah. Sementara itu, Leni memeluk saya disertai tante juga ada di samping untuk tenangkan diri saya. Setelah saya mulai tenang, saya pun mulai bercerita dengan apa yang terjadi tadi. Setelah mendengar penjelasan saya, semua pada bertatapan dengan pandangan yang seakan tidak percaya apa yang saya ucapkan barusan itu. Tapi kebingungan ini tidak berlangsung lama. Saat itu kami semua mendengar suara ketawa cekikian dari arah belakang rumah. Suara itu begitu mengerikan, bahkan ada beberapa tetangga yang kabur begitu saja karena ketakutan. Karena bisa dipastikan suara itu bukan berasal dari manusia, apalagi begitu mengerikan. Maka kami semua langsung lari keluar rumah dan menuju ke halaman depan rumah. Tapi suara itu bukannya menghilang, bahkan lebih keras lagi, seperti disengajakan. Dengan keadaan seperti itu, kami beserta tetangga memilih menjauhi dari rumah itu. Di kejauhan, samar-samar suara itu mulai menghilang dari indera pendengaran kami. Dengan keadaan seperti itu, bisa dipastikan kami tidaklah akan berani pulang. Dengan kebaikan tetangga, kami pun diperbolehkan untuk menginap di rumahnya. Setelah pagi tiba,
Seperti apa yang disarankan tetangga, kami memanggil seorang yang mengerti tentang dunia gaib, alias orang pintar. Setelah kami cerita apa yang semalam kami alami, orang pintar ini pun mengangguk kepala tanda mengerti. Karena ingin telusuri penyebab dari cerita kami secara detail, maka orang pintar ini mengajak kami untuk pulang ke rumah yang kami tinggalin itu. Setelah diselidiki dan melakukan semacam semadi atau layaknya disebut semacam ritual yang tidak saya mengerti itu, dengan memakan waktu hampir 2 jam, orang pintar ini menyatakan sudah aman dengan kejadian semalam itu. Karena di hati saya penuh dengan tanda tanya, sempat saya mempertanyakan kejadian itu. Tapi orang pintar ini enggan menjawabnya. Setelah itu, orang pintar ini hanya bilang kalau sudah berlalu biarlah berlalu. Apalagi saat itu tante mengisyaratkan kepada saya untuk tidak tanya lagi. Maka niat itu saya batalkan. Setelah beberapa hari kemudian, ternyata kejadian demi kejadian terus menghimpit di kehidupan kami. Yang mengalami kejadian di saat itu adalah tante. Seperti biasa, saya bersama Leni sekolah, dan kedua kakak Leni lagi bekerja. Yang tinggal di rumah hanyalah tante sendirian. Kala itu tante sedang memasak, yang seperti dilakukan oleh ibu rumah tangga lainnya. Setelah menyelesaikan semua makanan serta lauknya, lalu tante keluar dari dapur. Alangkah terkejutnya tante saya waktu itu, ia melihat anaknya Leni duduk di kursi meja makan itu. "Mengapa kamu pulang begitu awal, Nak? Ada apa?" tanya tante. "Badan saya lagi kurang enak, Bu, maka saya minta izin pulang," jawab Leni singkat. Mendengar jawaban Leni, tante segera mengambil sebungkus obat buat anaknya minum. Setelah minum, tante juga menyuruh anaknya pergi istirahat dengan tanpa ada curiga sedikit pun. Saat itu Leni hanya nurut dan langsung pergi ke kamar. Pada siang itu, dengan kepulangan saya yang bebarengan dengan Leni, tentulah membuat tante saya terkejut bukan kepalang. "Loh, Leni kan lagi tidur di kamar, kok bisa pulang bebarengan sama Leoni?" tanya tante. "Kapan saya pulang, Bu?" Leni balik bertanya. "Hah? Jadi yang tadi pulang itu siapa?" "Sekarang masih ada di kamar," jawab tante penuh kaget dengan penasaran dan ingin tahu apa yang terjadi. Kami bertiga langsung menuju kamar untuk memastikan. Tapi setelah kamar dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa, melainkan hanya ada bau busuk saja. Merasa kejadian ini hampir sama seperti yang saya alami beberapa hari yang lalu, kami langsung ke rumah orang pintar itu untuk mempertanyakan soalan ini. Namun sayang sekali, nasib berkata lain. Kalau malaikat pencabut nyawa ingin datang menjemputnya, tidak ada seorang manusia yang dapat menghindari. Dan tidak terkecuali juga bersama orang pintar ini. Setelah kami tiba di rumah orang pintar ini, ternyata beliau telah menghembuskan nafas terakhirnya beberapa jam yang lalu. Dengan penasaran yang penuh putus asa, kami meninggalkan rumah orang pintar itu. Saat itu waktu telah memasuki pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami pulang, kami mampir ke warung nasi untuk makan. Memang saat itu saya bersama Leni sudah sangat lapar. Setelah memesan makanan yang telah ada,
Saya bersama Leni mencicipi hidangan itu. Tante hanya menyaksikan saja, karena tante tidak lapar saat itu. Setelah siap makan, sempat saya tanya kepada tante, "Kita harus gimana tante? Apa harus pulang?" "Saya takut tante, apa sebaiknya kita pindah saja?" tanya saya. Tante juga bingung dan takut. Soal pindah itu sudah pasti, tapi tidak memungkinkan kalau hari ini pindah, jawab tante. "Iya sih, tapi apa mungkin kita harus pulang tante?" lanjut saya. "Iya, mau tidak mau kita harus pulang. Dan kejadian tadi, tante mohon rahasiakan buat kedua kakak Leni." Tante tidak mau membuat kedua kakak Leni ikut panik. Selain itu, nanti malam kita tidur bareng saja, untuk bisa saling menjaga, sambung tante. Mendengar penuturan tante, maka saya bersama Leni juga setuju. Ya, daripada tidur sendirian, mending tidur bareng aja, kan lebih bagus. Walau saya tahu ini bukan jalan keluarnya. Sebenarnya, apa yang kita alami tante? Ada salah apa yang kita perbuat sehingga teror-teror itu terus mengejar kita? Lama-lama saya bisa gila. Mending saya pulang saja, keluh saya. Tante terdiam beberapa saat. "Apa ada kaitan dengan masalah itu?" ucap tante. Ya tentulah membuat saya sangat terkejut dengan ucapan tante itu. Dan saya terus mendesak agar tante menceritakan apa yang dimaksud dengan kata-kata itu. "Masih ingat kan beberapa minggu lalu ada bau busuk? Dan kita cari-cari bahkan tidak menemukan bangkainya." Karena kesal, tante sempat melontarkan kata-kata yang kurang sopan. Dan setelah seminggu kemudian, tante kan jatuh sakit. Saat tante sakit itu, tante sempat bermimpi didatangi seorang perempuan yang berpakaian serba putih dan muka pucat pas di belakang rumah kita. Perempuan itu sempat berkata, "Kurang ajar." Lalu seisi alat rumah makanan kita setempat dilemparnya. Setelah tante sadar, badan tante sakit semua. Dan yang paling aneh adalah semua alat-alat makanan kita pecah semua pagi itu. Memang tante tidak ada curiga apa-apa saat itu. Dan waktu tante di Malaysia, kalian berdua juga tidak mengalami kejadian apa-apa. Tapi setelah tante pulang di hari pertama, kejadian itu datang. Dan yang aneh, bau busuk yang di kamar tadi sama persis seperti waktu yang kita cium. Apakah mungkin kejadian ini ada kaitnya dengan tante? Tutur tante. Mendengar penuturan tante, saya hampir dibuat pingsan, lalu jantung tidak kuat menahannya. Dan seketika itu ada seseorang yang tidak asing lagi di mata saya masuk ke warung membeli nasi. Ya, dia adalah teman sekelas saya. Kita panggil saja Wan sebagai nama samarannya. Seperti biasa yang saya kenal, Wan tergolong anak pendiam. Tapi hari ini cukup tumben, dia malah menghampiri serta menyapa kami. Kemudian ayahnya Wan juga menyusul menghampiri kami. Setelah itu kami juga ngobrol sebentar. Waktu Wan dan ayahnya pamit pulang karena nasinya sudah siap dibungkus, saat itu kami juga pulang. Karena sudah cukup lama kami di warung itu duduk. Setelah sampai di rumah, kami langsung menuju kamar itu. Tapi bau busuk itu sudah tiada. Benar-benar tidak masuk akal. Saat itu kami bertiga tetap bersama. Ya, karena takut hal-hal yang aneh muncul lagi. Seiring berjalannya waktu, sore sudah berganti senja. Saat itu kedua kakak Leni sudah pulang kerja. Dengan cepat-cepat kami mandi dan makan. Lalu pintu belakang langsung kami tutup. Melihat gerak-gerik kami bertiga,
tentu membuat kedua kakak Leni tampak kebingungan. Malam telah tiba. Kami berlima duduk di ruangan depan, dan pintu depan sengaja kami buka. Maksud kami adalah bila ada yang aneh-aneh menghampiri, tinggal kabur saja. Beberapa saat di kejauhan, saya melihat seseorang memasuki halaman rumah kami. Ternyata papa saya. Kok tumben, mengapa papa bisa datang tanpa mengabari terlebih dahulu? Pikir saya. Dengan logat sedikit meninggi, papa mempertanyakan saya. Kalian pada kemana sih? Tadi siang, kok rumah pada kosong? Tanya papa. Oh, tadi siang kami bertiga pergi ke warung makan nasi. Papa kan bisa nelpon saya, kok nggak telepon? Jawab saya. Tadi pas handphone baterainya habis. Jawab papa singkat. Sebenarnya saya juga merasa jengkel. Kok tidak nanya dulu? Langsung dengan logat yang begitu tinggi. Padahal biasanya saya selalu dimanjakan. Setelah papa bertamu sebentar, papa saya pamit pulang ke hotel. Katanya capek. Saya sempat nawarin untuk mengantar. Tapi papa bilang tidak perlu, katanya dekat saja. Saat itu saya turuti saja dan menyuruh papa agar hati-hati di jalan. Setelah kepulangan papa saya kira-kira 20 menit, handphone saya berbunyi tanda panggilan masuk. Ternyata Wan yang telepon. Setelah saya angkat, Wan mengatakan kalau ingin datang ke rumah bertamu. Karena saat itu baru jam 20:15 waktu Indonesia Barat, maka saya jawab boleh sejenak. Wan bersama ayahnya tiba. Saya mempersilahkan masuk dan sempat terjadi ngobrolan sebentar. Dan kami baru tahu ternyata ayah Wan memiliki kemampuan ilmu gaib. Ayah Wan menjelaskan, kalau waktu bertemu di warung sore itu, dia sudah tahu kalau kami sedang menghadapi sebuah bencana. Setelah ayahnya Wan mendeteksi sebentar, beliau menjelaskan kalau kami sedang diteror oleh makhluk halus yang dijuluki Kalong. Dijelaskan oleh ayahnya Wan, kalau makhluk Kalong ini sebetulnya dipelihara oleh seseorang, tapi mungkin majikannya meninggal atau melepasnya. Maka makhluk ini pulang ke asal di mana tulangnya ditanam. Melihat kondisi rumah yang kami tinggali sudah begitu tua, bisa diperkirakan makhluk ini telah mencapai usia 60 tahunan. Makhluk ini sebenarnya bukan berasal dari roh manusia, tapi dari roh kera yang dimutilasikan seluruh anggota tubuhnya. Kalau saja yang empunya memiliki niat jahat, makhluk ini dapat digunakan membunuh. Dan makhluk ini juga mempunyai kemampuan mempengaruhi pikiran. Dengan begitu, apa yang kita lihat dan rasakan seolah-olah nyata. Seandainya kalau mental tidak kuat oleh pengaruhnya, gila atau bahkan kematian itu juga sangat mungkin terjadi. Sebenarnya makhluk ini dibangkitkan oleh ilmu hitam yang berasal dari negara Thailand. Ini ilmu tingkat tinggi, jadi sedikit orang saja yang tahu. Apalagi ingin menguasai ilmu ini, syaratnya adalah keturunannya. Kalau saja tidak ada dendam yang mendalam, tidak ada seorang pun yang mau mempelajari ilmu ini. Saat itu ayah Wan menyarankan agar kami cepat pindah. Beliau tahu sebetulnya yang kami alami bukanlah kiriman orang, melainkan adalah asal jasadnya ditanam. Setelah ayah Wan melakukan pemagaran di diri kami dan menyatakan kalau dalam jangka waktu dekat ini tidak akan ada teror lagi. Setelah kepulangan Wan dan ayahnya, malam itu kira-kira jam 22:30 waktu Indonesia Barat, handphone saya berdering. Yang melakukan panggilan adalah papa saya.
Lalu saya menjawab dengan diawali perkataan halo. Nak, besok papa mau kirim uang buat beli bahan bangunan. Bicara papa saya. Papa di mana kok mau pakai kirim segala? Lanjut saya. Papa di Pekanbaru, nak. Memang ada apa? Jawab papa. Dengar jawaban seperti itu, hampir mati saya seketika itu. Lalu saya matikan telepon dan saya jelaskan ke tante bahwa yang telepon adalah papa saya. Dan papa saya sekarang berada di Pekanbaru. Tentunya tante saya ikut kaget setengah mati setelah mendengar penuturan saya. Saat itu saya sendiri sudah tidak dapat membedakan yang mana nyata dan yang mana halusinasi. Dengan kejadian ini, malam itu kami putuskan untuk menginap di hotel dengan membawa berbekal keperluan sehari-hari. Setelah 5 hari kami menginap di hotel, kami sudah menemukan rumah sewa. Tapi karena takut kalau saja rumah itu angker, sengaja Ayah Wan kami undang untuk melihat rumah sewa itu. Setelah dinyatakan rumah itu tidak apa-apa, maka kami pun pindah. Memang benar, kejadian mistis itu tidak ada lagi. Bahkan sampai rumah kami siap bangun dan pindah ke rumah baru kami, sempat tante saya bercerita. Malam itu sebelum penampakan Leni di pagi hari, tante sempat bermimpi didatangi oleh sosok wanita berpakaian serba putih itu. Dan wanita itu mengatakan kalau dia ingin membunuh orang pintar itu karena telah mengganggunya. Dan setelah siang, waktu kita pergi ke orang pintar itu, ternyata orang pintar itu sudah meninggal dunia. Entah hanya kebetulan saja atau memang benar. Sampai saat ini masih menjadi misteri. Demikian cerita mistis pada kali ini. Nantikan cerita mistis yang lebih mengerikan lagi. Cukup sekian. Selamat malam, sampai jumpa.